Halo semuanya, selamat datang di channel Dokter Anime. Tempatnya bahas alur cerita anime yang durasinya panjang pol-polan. Mimin juga bakal ngasih upload video terbaru juga di sini, cuy. BTW Mimin mau ngadain giveaway senilai Rp500.000 buat 5 orang pemenang untuk setiap minggunya. Pengumuman akan diumumkan setiap hari Minggu dan pengumuman akan diumumin lewat Telegram grupnya Dokter Anime, cuy. Cari aja Dokter Anime 123. Dokter Anime 123. Caranya gampang banget pastinya dong. Like, komen dan subscribe channel ini dan komentar bagus dan request judul filmnya, cuy. Jangan lewatkan kesempatan ini, cuy, karena kesempatan tidak akan datang 2 kali. Kalau kalian mau uang 500.000 langsung saja di komen dan dituliskan aja judul filmnya. Gampang banget caranya, cuy. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita lanjut. Kali ini Mimin mau bahas anime spesial requestan dari subscriber Mimin nih. Judulnya adalah Lukism. Anime ini diadaptasi dari manhwa yang sangat populer. Bercerita tentang Park Hyung Suk, si cowok pendek, gembrot, tidak menarik dan selalu dibully teman-teman sekelasnya. Biar lolos dari pembuli yang paling nyebelin yaitu Lee Tae-sung, dia memutuskan untuk pindah ke sekolah menengah Jaewon-seol. Beberapa hari sebelum pemindahannya, Hyung Suk sadar bahwa dia tidak lagi punya bodi gembrot, pendek dan jelek. Malah jadi punya bodi yang super atletis. Ia jadi tinggi, tampan, indah, kencang, dan jelas idola para ciwi-ciwi di sekolahan. Nah, udah penasaran kan sama alur cerita lengkapnya? Oke lah, langsung saja kita sikat seperti biasa. Sebelum kita mulai, pasang dulu headset kalian. Lupakan PHP dari mantan. Atur posisi rebahan ternyaman kalian. Selamat menonton sambil gelesotan. Cekip, bro. Seorang murid SMA bernama Park Hyung Suk terbangun dan terkejut begitu mendapati pantulan seorang pemuda tampan dan rupawan di cermin. 2 minggu sebelumnya, Hyung Suk adalah sosok murid SMA yang montok, cupu, yang selalu menjadi korban bully di sekolah. Pada suatu hari, Hyung Suk harus menjadi anjing dan babi untuk menuruti Tae-sung. Meski sudah melakukan segala macam perintah Tae-sung, Hyung Suk tetap dihajar hingga babak belur dan direndahkan. Jika ada seseorang yang bertanya keinginannya saat itu, Hyung Suk akan memberitahu bahwa dirinya hanya ingin mati. Sepulang dari sekolah, Hyung Suk meratapi kehidupan SMA-nya yang mengerikan. Karena merasa lapar, dia berniat memasak mie. Namun begitu teringat alasan orang-orang membulinya karena tubuh montoknya, rasa lapar Hyung Suk pun mendadak menghilang. Ibunya baru aja pulang kerja menyapa Hyung Suk. Ia mengambil alih bungkus mie untuk memasakkannya. Dia melupakan kesalahannya dengan menyalahkan ibunya sebagai orang yang membuat dirinya bertubuh montok. Ketika Hyung Suk menyeruput mie-nya, dia melihat wajah Tae-sung dan orang-orang membulinya. Hyung Suk merasa muak dan mengungkapkan keinginannya untuk pindah sekolah. Ibunya menduga Hyung Suk terlibat suatu masalah di sekolahnya. Namun Hyung Suk berbohong dan memberitahu dia ingin pindah karena semua murid di sekolahnya pintar-pintar, sehingga dirinya kesulitan mendapatkan nilai bagus. Tetapi sang ibu tidak bisa mengabulkan keinginan Hyung Suk. Karena alasan mereka pindah ke lingkungan itu adalah biaya sewa dan biaya hidupnya yang lebih murah. Ibunya mengatakan jika Hyung Suk pindah sekolah, dia akan meninggalkan teman-temannya. Mendengar kata teman, dia teringat semua perlakuan yang diterimanya. Membuat Hyung Suk marah kepada ibunya dan nasib penyedihkan yang diterima. Keesokan harinya, Hyung Suk kembali ke sekolah tanpa semangat. Seorang murid perempuan yang bermain ponsel sambil berjalan secara tak sengaja menabraknya. Meski Hyung Suk mencoba menjelaskan, perempuan itu tidak memperhatikan jalan karena melihat ke HP. Tetap saja dia yang akhirnya meminta maaf. Saat itulah Tae-sung muncul dan menanyakan seragam sekolahnya. Hyung Suk buru-buru bangun dan bergegas menyiapkan seragam Tae-sung di mejanya. Pada jam pelajaran olahraga, murid laki-laki melakukan permainan dengan bertaruh 10.000 won bagi siapa yang berhasil menendang bola mengenai kepala Hyung Suk. Tae-sung mengomel saat Hyung Suk menunduk menghindari tendangannya. Tetapi ketika Kim Mae-sik yang merupakan anggota klub sepak bola melancarkan tendangan, Hyung Suk tidak berdaya. Ia pun langsung ambruk saat bola menghantamnya.
Merasa diremehkan, Taesung pun mendatangi Hyungsuk dan memarahinya. Hyungsuk meminta maaf atas bersedia membayar 10.000 won sebagai gantinya. Taesung menganggap Hyungsuk mengasihaninya dan hal itu membuat dirinya semakin marah. Dia meninju dan menampar Hyungsuk beberapa kali. Ketika itu ibu Hyungsuk tiba-tiba datang dan memarahi Taesung. Dia tidak terima dengan perlakuan Taesung kepada anaknya. Taesung memberitahu dirinya hanya bermain-main dengan Hyungsuk. Namun bagi ibu Hyungsuk, memukuli orang tidak termasuk permainan. Hyungsuk mendengar murid-murid lain yang menganggapnya bodoh karena mengadu kepada ibunya. Merasa tidak tahan dengan semua perlakuan itu, Hyungsuk memutuskan berbohong dan membenarkan kata-kata Taesung bahwa mereka hanya bermain. Taesung auto meluapkan amarahnya dan menganggap ibunya telah mempermalukannya di sekolah. Tetapi murid-murid lain malah menganggap Hyungsuk durhaka karena membentak ibunya sendiri. Hyungsuk malah jadi serba salah cuy. Sepulangnya dari sekolah, Hyungsuk menemukan ibunya yang menunggunya di balik pintu untuk berbicara. Hyungsuk berniat menjelaskan apa yang terjadi. Namun ibunya tiba-tiba menyetujui keinginan Hyungsuk untuk pindah sekolah. Dia sudah mengurus hal tersebut dengan wali kelas. Ibunya meminta maaf karena dirinya harus tetap tinggal di kota itu untuk bekerja dan akan mengirimi uang bulanan untuk Hyungsuk. Beberapa hari kemudian, Hyungsuk akhirnya pergi meninggalkan rumah dan memulai perjalanan menuju desa lereng untuk menuju alamat kosnya. Setelah melewati ratusan anak tangga dan jalan mendaki, dia akhirnya tiba di sana. Meskipun kosannya tidak bagus, Hyungsuk merasa cukup senang karena di tempat itulah hidup barunya akan dimulai. Setelah meletakkan barang bawaannya, Hyungsuk pergi ke kota. Ia mendapati anak-anak muda di sana berpenampilan sangat modis. Karena terlalu terpesona dengan kemeriahan yang ada di sana, Hyungsuk secara tak sengaja menabrak seorang perempuan bernama Mixue. Maksudnya Mijin. Hal ini mengingatkannya pada kejadian pembulian yang dialaminya. Namun perempuan itu meminta maaf dan Hyungsuk bertekad menjadi dirinya yang baru. Melihat Hyungsuk tersenyum aneh membuat Mijin ketakutan. Saat itulah Jin Seong datang. Jin Seong menanyakan apa yang terjadi. Namun Jin Seong tak ingin memperpanjang masalah. Ia mengatakan tidak ada yang terjadi dan mengajak Jin Seong pergi. Hyungsuk masih nyengir aneh dan ketika Jin Seong melihatnya mengepalkan tangan, dia langsung mengejarnya. Meski Mijin meminta Jin Seong untuk berhenti, dia terus memukuli Hyungsuk sampai babak belur. Orang-orang di sekitarnya pun merekam kejadian itu dan mempostingnya di media sosial dengan judul "Video Babi Arogan Dihajar Habis-habisan". Sekembalinya di kosan, Hyungsuk menangis melihat video tersebut dan membaca komentar-komentar netizen yang merendahkannya. Dia terus menangis meratapi kemalangan hingga tertidur. Dan saat terbangun, Hyungsuk mendapati pantulan dirinya di cermin yang sangat berbeda. Hyungsuk yang dilihatnya saat itu bukan lagi seorang laki-laki montok, cupu yang menyedihkan. Dia menjelma menjadi pemuda tinggi dengan perut roti sobek dan berwajah rupawan. Hyungsuk melihat dirinya yang lama tergeletak di lantai dan mencoba membangunkannya. Saat berniat menghubungi polisi sambil memikirkan apa yang sebenarnya terjadi, Hyungsuk teringat semua perlakuan kejam yang diterimanya dan memutuskan menjalani kehidupannya yang baru sebagai dirinya yang baru. Keesokan harinya di SMA Jaewon, Hyungsuk berjalan memasuki kelas dan diperkenalkan Pak Guru sebagai murid baru. Saat semua murid melihatnya, mereka langsung tercengang dengan ketampanan paripurna di wajah Hyungsuk. Pak Guru menyuruh Hyungsuk duduk di bangku kosong yang berada di baris belakang. Dalam perjalanan menuju bangkunya, dia mendengar para murid tak henti-hentinya memujinya. Hyungsuk menyadari dengan perubahan fisiknya yang sekarang, dia menerima perlakuan yang berbeda dibanding dirinya di masa lalu. Saat menoleh ke sekitarnya, dia terkejut begitu melihat Jin Seong dan Mijin yang ternyata juga bersekolah di sana.
Jin Seong memanggilnya dan Hyung Suk lega karena dengan penampilan barunya dia tidak dikenali sebagai laki-laki yang dihajar kemarin. Park Han-neul auto dandan dan tebar pesona mendekati Hyung Suk. Saat menyadari Mi Jin juga terpesona dengan Hyung Suk, Jin Seong langsung ambiar karena gebetannya juga kelepek-kelepek gara-gara si murid baru itu. Di jam istirahat, Hyun Suk memasuki kantin dan Han-neul membantunya menjelaskan para murid yang ada di sana berasal dari berbagai klub yang ada di sekolah. Sekembalinya ke kelas, Hyun Suk ngantuk karena kemarin dia mencoba berolahraga sepanjang hari dengan tubuh barunya. Dia dibangunkan oleh Han-neul saat hari sudah sore dan pelajaran telah usai. Beberapa hari kemudian, Hyun Suk menyadari bahwa dirinya memiliki dua tubuh yang berbeda. Saat Hyun Suk montok bangun, maka Hyun Suk tampan akan tertidur dan begitu juga sebaliknya. Suatu malam, Hyun Suk tampan menemukan pekerjaan paruh waktu di toko serba. Awalnya bapak pemilik toko serba girang banget pas tahu kalau ada murid SMA kece badai yang pengen jadi karyawannya. Karena dengan wajahnya itu, dia pasti bakal menarik banyak pelanggan dan mendatangkan keuntungan. Tapi ternyata cuy, orang yang akan melakukan pekerjaan itu adalah Hyun Suk yang montok. Sehingga bapak pemilik toko serba pun langsung kecewa. Tapi pas tahu kalau Hyun Suk montok memiliki kemampuan mengenali berbagai merek rokok, si bapak auto menerima Hyun Suk kerja di tokonya. Suatu malam beberapa pelanggan datang untuk membeli rokok. Hyun Suk menanyakan identitas laki-laki tersebut. Tetapi saat ditunjukkan, Hyun Suk mengetahui KTP itu milik orang lain. Sehingga dia tidak bisa menjual rokok pada laki-laki itu. Saat itulah Jin Seong yang ternyata teman si laki-laki muncul dan mengenalinya. Dia masuk ke toko serba dan mengambil sekeranjang penuh belanjaan. Jin Seong meminta Hyun Suk untuk membayar semua itu sebagai bayaran permintaan maaf. Ketika Jin Seong melihat papan namanya, dia langsung teringat dengan Park Hyung Suk yang merupakan murid baru di sekolahnya. Meski secara penampilan kedua Hyung Suk itu berbeda, Jin Seong kesal karena mereka sama-sama menggoda Mi Jin. Jin Seong mengurungkan niat damainya dan menghajar Hyung Suk hingga babak belur untuk meluapkan kekesalannya. Setelah puas, Jin Seong mengambil foto Hyun Suk dan mengancamnya akan melaporkan ke polisi biar viral. Hyun Suk menangis saat mendapat perlakuan Jin Seong yang sama kejamnya dengan Tae Song. Dia melihat ponselnya bergetar. Ia menerima panggilan dari ibunya yang menanyakan kabar. Hyun Suk berbohong dan memberitahu dirinya baik-baik saja. Begitu juga dengan sekolahnya. Di ujung sambungan, ibunya sedang bekerja mengumpulkan kardus bekas dan harus memutuskan sambungan ketika pemilik toko mengantarkan beberapa kardus untuknya. Keesokan harinya, Hyun Suk tampan pergi ke sekolah dan mendengar Han-neul bersama Jin Seong dan gengnya membicarakan Hyun Suk montok yang ditelanjangi dan dipukuli. Ia mendengar Jin Seong sengaja melakukan itu untuk mengancamnya agar bungkam. Ketika Hyun Suk mendengar mereka mengatakan tentang ibunya yang akan menyesal karena telah melahirkan anak tak berguna seperti dirinya, Hyun Suk auto kesal dan meminta Jin Seong tidak membawa-bawa ibunya ke dalam masalah itu. Kabar perkelahian keduanya pun segera menyebar ke seluruh kelas hingga murid-murid berkumpul menonton. Hyun Suk mengatakan dia tidak memiliki niat untuk mengajak Jin Seong berkelahi. Hong Jae-yeol mencoba melerai Jin Seong. Tetapi Jin sudah terlanjur kesal saat melihat Mi Jin lebih memperhatikan Hyun Suk daripada dirinya. Hyun Suk merasa aneh karena dirinya bisa melihat arah pukulan Jin Seong. Ia berhasil menghindarinya. Merasa dipermalukan karena tinjunya meleset di depan Mi Jin dan semua murid, Jin Seong terus mencoba menghajar Hyun Suk. Tetapi semua serangannya tidak ada satupun yang berhasil mengenai Hyun Suk. Meski begitu, Jin Seong berhasil memojokkan Hyun Suk ke loker. Dia berniat mengakhirinya dengan satu pukulan yang tak akan bisa dihindari. Tetapi semua orang terkejut saat Hyun Suk menangkap tinju Jin Seong dan langsung merekam perkelahian tersebut. Hyun Suk teringat semua perlakuan buruk yang diterimanya dan menolak untuk menjadi pecundang.
Ketika Jin Seong menyerangnya sekali lagi, Hyung Suk menghindar dan mendaratkan satu pukulan telak untuk menjatuhkannya. Semua murid langsung tercengang karena untuk pertama kalinya Jin Seong telah dikalahkan. Hanol makin terpesona dengan kehebatan Hyung Suk. Sementara Mi Jin nampak menarik nafas lega karena perkelahian tersebut akhirnya berakhir. Jin Seong yang terjatuh ke lantai pun kesal dan malu setengah mati. Karena Mi Jin sang pujaan hati melihatnya dalam keadaan yang menyedihkan. Beberapa hari kemudian, kabar tentang kekalahan Jin Seong menyebar cepat ke seluruh kelas di SMA Jaewon. Ia mengundang para murid lain yang berkeinginan mengalahkan Park Hyung Suk. Malam harinya saat Hyung Suk montok bekerja di Toserba, dia memikirkan perbedaan cara orang menatapnya. Meski kedua Hyung Suk berpenampilan berbeda, tapi mereka adalah dirinya. Seorang pelanggan masuk ke Toserba dan terlihat gugup. Hyung Suk memperlihatkannya dan melihat pelanggan itu mencuri barang lalu berlari kabur. Hyung Suk langsung mengejarnya. Ia berakhir di sebuah gang buntu. Dia melihat pencuri yang bernama Park Ji-ho bertemu dengan beberapa orang. Rupanya Ji-ho menuruti perintah orang-orang itu untuk mencuri. Salah satu dari mereka memiliki foto saat Hyung Suk ditelanjangi dan mengancamnya akan menyebar foto itu jika tidak bungkam. Tetapi Hyung Suk hanya diam dan membiarkan Ji-ho memukulinya. Saat itu Basko datang dan mengusir semua berandalan. Keduanya berterima kasih kepada Basko. Hyung Suk kemudian mengetahui Park Ji-ho adalah teman satu kelasnya. Ketika Basko menyadari Ji-ho adalah teman sekelas Park Hyung Suk, dia meminta Ji-ho memperingatkan Hyung Suk untuk tidak sombong dan tiba-tiba saja menangis. Keesokan harinya di sekolah, Hyung Suk mendapati Park Ji-ho tidak masuk kelas. Di jam istirahat, dia makan di kantin bersama Hanul dan menanyanya tentang Basko. Hanul memberitahu Basko adalah seorang murid dari kelas arsitektur yang memiliki nama asli Lee Eun-tae, sekaligus ketua geng Burn Knuckle. 3 murid laki-laki mendekati mereka dan memberitahu Basko adalah sekejam bodoh yang benci orang keren dan hanya baik kepada orang lemah. Saat itu Basko dan gengnya masuk ke kantin dan melihat ke arah mereka. Hyung Suk berniat membahas kejadian kemarin, namun dia ingat bahwa Hyung Suk yang bertemu dengan Basko malam itu adalah dirinya yang lain. Basko sepertinya salah paham dan mengiranya ingin balas dendam. Hyung Suk tidak berkutik saat Basko mencengkeram bahunya. Semua murid yang ada di kantin langsung tertarik dengan pertarungan keduanya. Hyung Suk melawan rasa sakit di bahunya dan meminta maaf karena dia mengira Basko adalah seseorang yang dikenalinya, sehingga dia mengajaknya berbicara. Hyung Suk melepaskan cengkeraman tangan Basko di bahunya dengan satu tangan, kemudian membuat orang itu terkejut. Bomja yang merupakan anggota Burn Knuckle memisahkan keduanya dan mengajak Basko pergi. Seorang temannya mengungkapkan ketidaksukaannya atas apa yang dilakukan Bomja. Seharusnya mereka membiarkan Basko menghabisi Hyung Suk. Bomja mengatakan jika pertarungan berlanjut, Basko lah yang akan terluka. Melihat kehebatan Hyung Suk yang dapat melepaskan diri dari cengkeraman bahu Basko, ketiga murid laki-laki sebelumnya mendekati Hyung Suk dan memujinya. Mereka kemudian mengungkapkan keinginannya untuk berteman dan mengajaknya bermain di luar. Hyung Suk senang karena setelah sekian lama akhirnya ada juga orang yang berkeinginan menjadi temannya. Sehingga dia menerima ajakan tersebut dan menemui mereka malamnya di kedai kelezatan Jeonggol. Namun sesampainya di sana, Hyung Suk melihat Hanel dan ketiga teman laki-lakinya minum dan merokok bersama. Ia merasa sebagai murid SMA mereka belum boleh melakukan hal tersebut. Meski begitu, Hyung Suk tetap duduk di antara mereka dan menolak minum. Jin Seong muncul dan rupanya juga ikut bergabung bersama mereka. Hyung Suk dipaksa minum dan mereka berjanji akan mengantarnya pulang jika mabuk. Tetapi Hyung Suk menolak dan menceritakan dirinya tinggal bersama seorang teman. Ketika ditanya lebih jauh tentang temannya, Hyung Suk memberitahu temannya putus sekolah dan hanya keluar untuk bekerja saat malam.
Ketiga temannya malah membayangkan kalau Yongsuk tinggal dengan pria yang menyeramkan. Untuk mengalihkan topik dari dirinya, Yongsuk menanyakan Mijin. Namun dia diberitahu Mijin tidak suka acara kumpul-kumpul yang mereka lakukan. Ia tidak suka perkelahian. Mereka menganggap Mijin adalah seorang gadis polos yang berbeda dengan Hanel. Yongsuk menanyakan bagaimana Jin Seong bisa pacaran dengan Mijin karena keduanya sangat berbeda secara sifat. Hanel mengatakan Jin Seong dan Mijin tidak berpacaran. Dia hanya mengajak Mijin pergi untuk berkencan. Yongsuk meminta maaf karena selama ini dia mengira Jin Seong adalah kekasih Mijin. Yongsuk panik saat melihat Jin Seong menatapnya dengan marah. Namun ternyata dia malah tertawa dan menganggap Yongsuk adalah orang yang hebat. Jin Seong mendekati Hyunsuk dan menuangkan minuman untuknya. Mereka semua lega karena Jin Seong adalah Yongsuk yang sudah berbaikan. Saat itu Yongsuk mendengar bahwa ketiga temannya lah yang memerintahkan Jiho untuk mencuri di Toserba. Ia tertawa-tawa sambil membahas video yang mereka rekam. Mengingat kejadian itu membuat Yongsuk kesal dan menenggak minuman di gelasnya. Berada di bawah pengaruh alkohol, Yongsuk merebut ponsel temannya dan menghancurkannya lalu pingsan. Sementara itu di rumah, Yongsuk montok panik karena dirinya terbangun. Tanda Yongsuk tampan telah kehilangan kesadaran. Dia mencoba untuk tidur tetapi usahanya gagal. Yongsuk memutuskan pergi ke tempat Yongsuk satunya dan terkejut saat melihat orang-orang yang membulinya ada di sana. Yongsuk berbohong dan menjelaskan Yongsuk yang pingsan adalah temannya dan dia disuruh oleh teman sekosnya untuk menjemputnya pulang. Setelah keluar dari kedai, mereka melihat mesin tinju. Jin Seong mengajari kuda-kuda kepada Yongsuk dan melancarkan pukulan ke mesin tersebut. Teman-temannya memuji kekuatan tinjunya. Namun bagi Yongsuk pukulannya sudah tidak ada artinya karena dapat dihindari. Jin Seong meminta Yongsuk untuk tidak membiarkan dirinya dipukuli lagi. Setelah Jin Seong dan lainnya pergi, Yongsuk mencoba mempraktekkan kuda-kuda yang diajarkan Jin Seong. Dia menghantamkan tinjunya ke mesin, namun baru-baru ini teringat bahwa dia harus segera membawa Yongsuk satunya pulang. Saat itulah geng Burning Knuckle tiba di sana. Basco melihat mesin tinju yang robek akibat pukulan Yongsuk. Basco mencoba memukulnya dan berhasil memecahkan rekor. Meski dipuji teman-temannya karena dapat memecahkan rekor dengannya yang terluka, Basco tidak terlihat senang. Keesokan harinya di kelas, Yongsuk melihat Jiho akhirnya masuk sekolah. Dia mengajak Jiho ke kantin untuk makan bersama. Jin Seong dan lainnya mengamati keduanya dari kejauhan dan bertanya-tanya bagaimana mereka bisa akrab. Di saat yang bersamaan itu, ibu Yongsuk berkunjung ke kosannya dan terkejut saat menemukan Yongsuk yang malah tidur dan tidak sekolah. Sementara itu Basco yang berada di sana mengawasi Yongsuk yang diperingatkan Bom Jae yang bekerja paruh waktu di kafe itu untuk membuat keributan. Karena dirinya bisa dipecat, Bom Jae memberitahu wanita itu sepertinya ibu temannya. Basco mendengar Yongseok yang menceritakan temannya yang bekerja paruh waktu. Ibu Yongsuk mengungkapkan bahwa anaknya selama ini selalu dibully dan dia merasa bersalah karena tidak bisa menjadi ibu yang melindungi anaknya. Yongsuk berbohong bahwa selama di sekolah barunya Yongsuk udah tidak dibully dan sangat akrab dengan teman-temannya. Ibunya lega dan merasa sangat senang karena anaknya memiliki teman sebaik Yongsuk. Meski Yongsuk merasa dirinya bukan anak yang baik karena dia pernah membentak ibunya sendiri. Bom Jae yang melihat Basco mulai emosi. Ia mendekati Yongsuk dan ibunya untuk mengalihkan perhatian. Ia menawarkan bantuan untuk keduanya. Ibu Yongsuk hanya meminta izin untuk membawa kardus tak terpakai yang ada di pojokan. Setelah diizinkan membawanya, Yongsuk kemudian mengetahui kalau ibunya selama ini bekerja sebagai pemulung untuk membiayai sekolahnya. Ibu Yongsuk memintanya untuk tidak menceritakan pekerjaan itu kepada anaknya. Ia juga memintanya untuk selalu menjadi teman baik Yongsuk. Saat ibunya memberi Yongsuk sedikit uang sebagai ganti americano, dia menolak dan memberitahu dirinya masih memiliki cukup uang. Namun ibunya mengatakan jika Yongsuk menolak, dirinya merasa malu untuk menemui anaknya lagi.
Yongsuk akhirnya menerima uang itu, menawarkan ibunya untuk bertemu dengan anaknya sebelum pergi. Namun ibunya menolak dan memberitahu dia datang untuk mengantarkan makanan saja. Meski Yongsuk mungkin akan marah karena dirinya membawa makanan terlalu banyak, namun Yongsuk meyakinkan kalau anaknya akan senang dan sangat berterima kasih atas semua kebaikan ibunya. Mendengar hal itu membuat ibunya sangat senang dan berjanji akan kembali lagi membawa makanan untuk keduanya. Saat ibunya pergi, Basko muncul di belakangnya dan memberitahu dirinya sudah melihat dan mendengar apa yang terjadi. Dia mengajak Yongsuk ke suatu tempat untuk bertarung. Yongsuk bingung dengan alasan Basko menantangnya. Basko menganggap Yongsuk melakukan pembulian dan mengambil uang ibu temannya. Yongsuk mencoba menjelaskan bahwa ada kesalahpahaman di antara mereka. Namun Basko tidak bersedia mendengar alasan dan menyuruh Yongsuk mengembalikan uang yang diterimanya. Yongsuk menolak dan menganggap apa yang dilakukan Basko adalah penindasan. Karena tidak ada pilihan lain selain menghadapi Basko, dia bergerak untuk menghindari semua serangan tersebut. Yongsuk menyadari pukulan Basko sekeras palu dan sangat berbahaya. Jika sampai terkena, dia berusaha menghindarinya, namun salah satu pukulan itu mengenai wajahnya dan menggoreskan luka. Ketika Basko melompat untuk menendangnya, Yongsuk melancarkan pukulan yang menggagalkan serangan tersebut. Yongsuk merasa dirinya tak akan bisa mengalahkan Basko. Ia kemudian teringat kuda-kuda yang diajarkan Jin Seong dan mencoba mempraktekkannya di dalam pertarungan. Meski pukulan awalnya sempat meleset, Yongsuk berhasil menghindari terjangan pukulan Basko dan melancarkan pukulan lain yang berhasil menjatuhkannya. Park Bom Jae tiba di sana dan melihat Basko yang terkapar di hadapan Yongsuk. Dia menutupi tubuh Basko dekat jaket dan meminta Bom Jae mengurusnya. Basko pun mengakui kekalahannya dari Park Hyung-sok kepada Bom Jae. Malam harinya Hyung-sok kembali bekerja di Toserba. Dia mengingat pertarungannya dengan Basko dan memikirkan bagaimana dirinya bisa mengalahkannya. Saat itu Basko datang membeli susu di Toserba dan meminta maaf karena dia tidak bisa merebut uang tersebut. Dia menyuruh Yongsuk berlatih agar menjadi lebih kuat. Setelah Basko pergi membayar susu yang dibelinya, Yongsuk mencoba melakukan push up. Saat itulah seorang perempuan cantik masuk ke Toserba untuk membeli beberapa barang dan minuman. Yongsuk meminta maaf dan pergi kembali ke kasir untuk melayani transaksi pembelian tersebut. Perempuan itu meninggalkan energy drink untuk Yongsuk dan memintanya berolahraga dengan semangat. Yongsuk kemudian mencoba melakukan sit up. Namun karena kondisi perutnya, dia kesulitan setengah mati melakukannya. Keesokan harinya di sekolah, sang murid bernama Lee Namsu dari kelas mode menjadi bahan pembicaraan murid-murid karena memakai sepatu mahal yang merupakan edisi terbatas. Namun ternyata Jin Seong juga memakai sepatu yang sama dengan Namsu. Teman-teman Jin Seong menganggap Namsu meniru Jin Seong. Tetapi Namsu menjelaskan meski modelnya sama, ukuran sepatu mereka berbeda. Jin Seong mengatakan Namsu tidak membeli sepatu itu dengan uangnya dan mengajak teman-temannya pergi. Ketiga temannya menggoda Jin Seong karena belakangan ini bersikap terlalu baik. Jin Seong menatap mereka yang langsung membuat ketiganya mingkem. Di dalam kelas, Lee Namsu sengaja memamerkan cincin Chrome Hearts yang sedang ngehits dan berharga. Namun Hong Jae-yeol mendadak muncul dengan kelima jari yang memakai cincin tersebut. Para murid perempuan langsung tercengang dengan total harga cincin yang dipakai Jae-yeol. Selain itu dia juga memakai arloji Hublot edisi terbatas. Handol mendekati Jae-yeol dan menanyakan di mana dia mendapatkan barang-barang premium tersebut. Namun Jae-yeol hanya diam dan menolak untuk memberitahunya. Mijin memuji selera Jae-yeol yang pandai memilih merek. Saat itulah Hyung-seok masuk ke kelas dan membuat murid-murid perempuan melupakan keberadaan Jae-yeol. Mereka langsung mengerubung Hyung-seok dan memuji ketampanannya yang menyerupai pangeran. Hyung-seok menyapa Ji-ho yang juga baru datang dan membuat para murid perempuan menganggapnya berhati malaikat karena mau berteman dengan siapa saja.
Mereka langsung mengajak Hyung Seok berpacaran dan mengajaknya berkencan. Sementara para murid laki-laki membahas keberadaan Hyung Seok yang telah mengalahkan pesona Jin Seong di kelasnya. Namsu menganggap Hyung Seok adalah gembel karena dia selalu menggunakan tas dan sepatu yang sama setiap hari. Meski begitu ia kesal karena para murid perempuan tetap mengidolakannya. Di kelas lain, anggota Burning Knuckle menanyakan kepastian bahwa Basco telah dikalahkan Hyung Seok sehingga dia tidak berani masuk kelas. Bum Jiu menerima pesan dari Basco yang memberitahu dirinya baik-baik saja. Ia harus pergi ke tempat perbaikan ponsel karena layarnya rusak. Akhirnya Bum Jiu memberitahu kepada anggota Burning Knuckle bahwa Basco baik saja. Saat jam istirahat, Hyung Seok melihat seorang murid laki-laki yang ditindas dan diperintah untuk mengambilkan seragam olahraga. Hal itu membuat Hyung Seok teringat dengan dirinya di masa lalu. Dia mendatangi murid-murid yang melakukan penindasan tersebut dan berniat menolongnya. Namun Pak Guru datang dan lebih dulu membubarkan keributan tersebut. Hyung Seok mengulurkan tangan untuk membantu murid yang dibully. Tetapi uluran tangannya ditolak dan murid itu pergi berlalu. Di kelas ketika pelajaran berlangsung, Hong Jae-jeol diam-diam memperhatikan penampilan Hyung Seok. Saat sekolah telah usai dan semua murid pulang, Hyung Seok menerima telepon dari ibunya yang berniat datang ke kosannya karena besok adalah hari ulang tahunnya. Namun Hyung Seok mengatakan ibunya tidak perlu datang karena besok dirinya harus bekerja. Ibunya menyadari perubahan suara Hyung Seok yang terdengar berbeda. Hyung Seok beralasan dirinya sedang flu. Hong Jae-yeol yang masih berada di kelas secara tidak sengaja jadi ikut mendengar pembicaraan tersebut. Malam harinya Hyung Seok kembali bekerja di Toserba. Dia baru menyadari bahwa saat berada di tubuh Hyung Seok yang tampan, suaranya juga berubah. Sehingga dirinya harus berhati-hati jika bicara di telepon. Saat itu perempuan yang pernah datang ke Toserba pun datang untuk berbelanja dan menyapa Hyung Seok. Perempuan itu menanyakan apakah Hyung Seok masih berolahraga. Menyadari perempuan cantik yang mengajaknya bicara, Hyung Seok pun langsung tersipu. Keesokan harinya Hyung Seok mengajak murid laki-laki yang sedang dibully kemarin untuk makan siang bersama di kantin. Laki-laki itu mengungkapkan ketidaknyamanannya dan merasa aneh karena seorang yang sempurna seperti Hyung Seok mau bergaul dengannya. Murid-murid lain yang ada di kantin pun juga membahas hal tersebut dan bertanya-tanya mengapa Hyung Seok bergaul dengan para pecundang. Salah seorang teman Jin Seong juga kesal karena Hyung Seok juga berteman dengan Ji-ho. Ia jadi tidak bisa menyuruh Ji-ho mencuri lagi. Mereka meminta Jin Seong melakukan sesuatu. Tetapi Jin Seong menolak karena dia berusaha mengganggu mereka yang lemah. Sementara teman-teman Jin Seong terkejut dengan perubahannya. Mi Jin tampak menyukainya. Di meja yang lain, murid yang diajak makan bersama Hyung Seok menanyakan alasan mengapa dia bersikap sangat baik kepada orang seperti dirinya. Hyung Seok mengatakan dirinya hanya ingin berteman dan tidak membeda-bedakan. Ketika Hyung Seok mengambil air minum, geng Namsu menghina penampilan gembelnya. Sementara geng Burning Knuckle diam di tempat sambil mengamati Hyung Seok. Hong Jae-yeol yang duduk di mejanya seorang diri diam-diam mengamati semua hal tersebut. Sepulang sekolah, beberapa anggota Burning Knuckle merasa perintah yang disampaikan Bum Jiu untuk menyuruh mereka tetap diam hingga menerima perintah dari Basco hanya karangan Bum Jae. Karena Bum Jae bukanlah ketua geng Burning Knuckle. Mereka memutuskan untuk tidak menurutinya dan berniat mengalahkan Hyung Suk. Di perjalanan pulang sekolah, Hyung Suk bertemu dengan Hong Jae-yeol yang memberinya tas besar berisi banyak hadiah. Hyung Suk terkejut dan menanyakan bagaimana Jae-yeol tahu hari ulang tahunnya. Hyung Suk terharu karena selama ini ia belum pernah menerima hadiah. Saat Hyung Suk bertanya hari ulang tahunnya, Jae-yeol telah pergi dan meninggalkan banyak tas lain yang berisi hadiah untuk Hyung Suk. Sementara itu di suatu gang, beberapa anggota Burning Knuckle yang berniat menghabisi Hyung Suk telah dibuat babak belur oleh Hong Jae-yeol. Keesokan harinya di sekolah, Kim Namsu dan gengnya berniat mempermalukan Hyung Suk di depan semua orang dengan menanyakan merek dari outfit yang dipakainya. Namun ketika Hyung Suk masuk, mereka terkejut karena dia menggunakan barang branded dari ujung kaki hingga kepala. Hanyeol menanyakan dari mana Hyung Suk mendapatkan barang mewah itu semua.
Yongsuk melihat Jaeyeol sekilas dan memberitahu dia mendapatkannya dari seorang teman. Di hari yang berbeda, Deokwa mengikuti audisi menyanyi yang diadakan oleh sebuah label rekaman. Namun karena penampilannya yang dianggap tidak menarik, Deokwa tidak diberi kesempatan menunjukkan suaranya dan lagu yang ditulisnya. Keesokan harinya di sekolah, Deokwa melihat pengumuman pendaftaran festival Jaewon ke-10. Ia mendengar keributan saat Yongsuk baru saja masuk. Para murid perempuan memuja Yongsuk dan membicarakan saat dia menolong Deokwa yang sedang dibully oleh Jin Ho-bin. Mendengar hal itu membuat Deokwa marah karena kebaikan Yongsuk malah membuatnya terlihat semakin aneh di mata semua orang. Di kelas saat Deokwa mencoba menulis lagu, Jinwoo menendang mejanya hingga terbalik. Dia menghina Deokwa yang gagal dalam audisi kemarin dan menendangnya. Ho-bin bersama teman-temannya menyuruh Deokwa untuk sadar diri karena dia hanya dianggap orang aneh. Sepulang sekolah, Deokwa melihat poster festival dan memutuskan mengambil formulir pendaftaran. Ia kemudian mampir ke warung neneknya dan ditawari makan tteokbokki. Namun Deokwa menolak karena itu adalah jualan sang nenek. Saat itu Jin Ho-bin dan kedua temannya datang. Mengenali mereka adalah teman Deokwa, nenek pun menawari ketiganya untuk makan. Deokwa kesal karena mereka menghabiskan semua jualan nenek dan tak membayar sepeser pun. Nenek tidak mempermasalahkan hal tersebut karena dia jadi bisa cepat pulang. Nenek membungkuskan kimbap untuk Ho-bin dan yang lainnya dan memintanya bersikap baik kepada cucunya. Tetapi Deokwa mendengar mereka menghina makanan nenek dan melihat mereka membuang kimbap yang diberikan. Keesokan harinya di sekolah, Deokwa melihat coretan di papan tulis yang menghina tteokbokki buatan neneknya. Ho-bin muncul di belakangnya dan menendangnya karena menghalangi jalan. Saat jam istirahat di kantin, Ho-bin merobek formulir pendaftaran Deokwa yang berniat menyanyi di acara festival sekolah. Ia memperingatkan Deok untuk tidak ikut festival karena dia hanya akan mempermalukan sekolah. Park Ji-woo memberitahu dirinya juga dibully seperti itu. Sebelum berteman dengan Yongsuk, ia melihat Ho-bin yang menendang Deokwa. Ia menyuruhnya mengambilkan makanan dan minum. Saat kembali ke meja, dia malah dijegal dan terjatuh. Merasa muak dengan perundungan yang terjadi di mana-mana dan mengingatkannya pada masa lalunya sendiri, membuat Yongsuk kesal. Dia mendekati Ho-bin dan terkejut saat menyadari Jaeyeol dan Jin Seong ikut berdiri di sebelahnya. Jin Seong memberitahu Mi-jin bahwa dia tidak akan berkelahi. Saat itulah geng Burn Kenakal juga bergabung. Hyunsuk mendengar pembicaraan Ho-bin dan Basko. Ia mengetahui bahwa Basko mengarang cerita dengan bertarung melawan belasan orang sehingga tidak masuk kelas selama beberapa hari. Ho-bin kesal karena dirinya jadi dikeroyok banyak orang. Akhirnya dia memutuskan pergi melupakan urusannya dengan Deokwa. Basko menanyakan alasan Yongsuk membela Deokwa. Yongsuk memberitahu dirinya tidak bisa diam saja melihat perundungan di depan matanya. Namun Basko kembali salah paham dan menganggap Yongsuk sengaja melakukan hal itu untuk membuat Deokwa menjadi pesuruhnya. Basko berjanji bahwa suatu saat dia akan mengalahkan Yongsuk. Sementara itu murid-murid lain di kantin membicarakan jika Jeon Seong, Basko dan Yongsuk membentuk aliansi, maka Ho-bin dan gengnya tidak ada apa-apanya. Murid-murid perempuan mengerubung Yongsuk dan memuji kebaikan hatinya yang menolong Deokwa dari perundungan. Yongsuk mendatangi Deokwa untuk membantunya bangun. Namun Deokwa menolak uluran tangannya dan pergi begitu saja. Malam harinya di kos, Yongsuk bertukar tubuh dengan Yongsuk satunya untuk bekerja di Toserba. Dia memperbaiki formulir pendaftaran Deokwa yang dirobek Ho-bin. Yongsuk memikirkan meski dirinya saat ini memiliki dua tubuh, mereka adalah satu orang yang sama. Yongsuk menyadari bahwa dirinya masih seorang yang lemah yang tak ada bedanya. Keesokan harinya Yongsuk menunggu Deokwa di depan sekolah. Dia mengembalikan formulir Deokwa, namun Deokwa menolak menerimanya.
Ia merasa kesal dengan perlakuan baik Yongsuk dan menganggapnya sengaja melakukan itu agar populer. Dokwa mengatakan semua hal yang membuat hidupnya sulit akan diubahnya menjadi lirik lagu rap karena dia ingin menjadi seperti Eminem. Yongsuk kemudian mengetahui bahwa Dokwa sangat menyukai Eminem karena memiliki masa lalu kelam di mana dia juga dirundung karena miskin. Namun akhirnya Eminem membuktikan kepada dunia bahwa dia adalah penyanyi rap terhebat. Di kelas, Hubin bersama gengnya membahas dia akan tampil di acara festival bersama Jeonggi dan akan menjadi pemenang. Namun kegembiraannya luntur saat melihat Dokwa masih berusaha keras menulis lirik lagu. Sore harinya mereka mengejar Dokwa hingga babak belur. Hubin merebut buku berisikan kumpulan lirik yang ditulis Dokwa dan merobeknya. Di dalam sekolah, Hyunol berniat mengajak Yongsuk berkencan dan menanyakan rencana Yongsuk malam ini. Namun Yongsuk mengatakan dia masih harus tinggal di sekolah untuk menyelesaikan hukumannya yang membersihkan kelas karena hampir berkelahi dengan anak-anak kelas vokal. Ia kemudian melihat Yongsuk memperhatikan poster pendaftaran konser festival. Hyunol menyarankan Yongsuk untuk ikut karena dia pasti akan menang. Saat Yongsuk kembali ke kelas untuk bersih-bersih, dia memikirkan ucapan Hyunol dan membayangkan dirinya yang berada di atas panggung. Meski diam-diam suka bernyanyi, Yongsuk tidak memikirkan dirinya akan bernyanyi di depan banyak orang. Dokwa mendengar suara seseorang bernyanyi dan berlari ke kelas. Dia terkejut saat mengetahui Yongsuklah pemilik suara merdu tersebut. Dokwa merasakan harapan dalam suara Yongsuk dan mengajaknya menjadi partner dalam festival konser. Keesokan harinya, Dokwa mengajak Yongsuk mampir ke rumahnya untuk latihan. Namun memikirkan Yongsuk adalah seorang anak orang kaya yang merasa malu dengan keadaan rumahnya. Yongsuk kemudian mematikan lampu dan mengingatkan bahwa Dokwa harus berhemat listrik. Dia juga membantu Dokwa membereskan kertas koran yang berceceran sambil memberitahu kertas itu akan sangat berguna untuk menyerap kelembapan dan berbagai hal lain. Dokwa memuji pengetahuan mengatur rumah Yongsuk dan memberitahu dirinya mempelajari itu semua dari ibunya. Yongsuk menanyakan komentar Dokwa tentang nyanyiannya. Dokwa mengatakan Yongsuk memiliki suara yang bagus dan jika dikombinasikan dengan rapnya mereka pasti akan memenangkan festival. Dokwa menunjukkan rekaman lagu yang dinyanyikan Yongsuk dan mengatakan dirinya menyukai melodi lagu tersebut. Saat ditanya tentang lagu itu, Yongsuk bingung menjelaskannya. Dia menceritakan dirinya bisa menyenandungkan setiap kali hidupnya terasa sulit dan sepi. Yongsuk merasa itu adalah cara yang dilakukannya setiap kali ingin lari dari kenyataan. Dokwa memberitahu karena lagu Yongsuk terlalu pendek, dirinya menambahkan liriknya ke dalam lagu tersebut. Mengetahui Dokwa memiliki kemampuan menulis lagu, Yongsuk pun merasa kagum. Saat mendengar suara keroncongan perut Yongsuk, Dokwa meminta maaf karena dirinya tidak menyuguhkan makanan apapun ketika mereka latihan. Dalam perjalanan pulang, Dokwa mengajak Yongsuk untuk mampir ke warung topiki neneknya. Yongsuk memberi salam kepada nenek Dokwa. Saat mendengar nenek menawari Yongsuk mampir dan mencoba topokinya, Dokwa teringat perlakuan Hyobin. Yongsuk mengatakan ia menghargai undangan nenek, namun saat ini dirinya belum lapar. Di hari berikutnya, Hubin dan Jeonggi mendatangi label rekaman mereka dan diperlihatkan lagu yang akan mereka nyanyikan. Sang produser memberitahu ia membayar mahal seseorang penulis lagu terkenal untuk menciptakannya. Ia menyarankan keduanya menyanyikan lagu itu di acara festival untuk mengetahui reaksi para penonton. Di halaman sekolah, Yongsuk dan Jio terpesona dengan lagu yang ditulis Dokwa. Jio bahkan sampai berkaca-kaca saat mendengar lagu tersebut. Dokwa mengungkapkan ia sebenarnya merasa khawatir Yongsuk tidak dapat membawakan lagu itu dengan baik, karena mereka berdua hidup di dunia yang berbeda. Tetapi Yongsuk mengucapkan terima kasih karena lagu yang diciptakan Dokwa memang sangat bagus. Sore harinya setelah selesai latihan, Yongsuk memberitahu tenggorokannya sakit. Dokwa meminta Yongsuk menjaga pita suaranya dan jangan berlebihan ketika latihan. Malam harinya, Yongsuk bertukar tubuh untuk bekerja di Toserba. Dia mencoba berlatih dengan tubuh tersebut dan menyadari tenggorokannya tidak sakit. Saat dirinya mencoba menyanyikannya, seorang pelanggan perempuan datang dan memuji suaranya.
Yongsuk masih ingat perempuan tersebut. Dia membeli permen penyegar dan memberikannya kepada Yongsuk agar semangat berlatih. Keesokan harinya, Do-kwon senang karena kemampuan bernyanyi Yongsuk meningkat pesat. Dia menyarankan Yongsuk melakukan improvisasi di beberapa bagian lagu. Sepulang sekolah, Hubin dan gengnya yang mengetahui Do-kwon akan ikut festival dengan Yongsuk menangkap Do-kwon dan menghajarnya hingga babak belur. Mereka meminta Jiho juga menghajar Do-kwon. Namun Jiho lega karena Hubin mendapat telepon dari agensinya yang menyuruh datang untuk latihan. Jiho meminta maaf karena dirinya hampir memukul Do-kwon. Dia merasa kesal karena dirinya sangat tidak berguna. Malam harinya, Yongsuk berlatih sambil bekerja di Toserba. Dia terkejut saat melihat Jiho dan Do-kwon yang muncul. Yongsuk nyaris lupa bahwa keduanya tidak mengenali penampilannya saat ini. Rupanya Jiho ingin meminta maaf atas pencurian yang telah dilakukannya beberapa waktu lalu dan menceritakan perundungan yang dialaminya. Mendengar masa lalu yang sulit dari Jiho, Yongsuk juga ikut menceritakan perundungan yang dialaminya. Ketiganya kemudian menjadi akrab saat menyebutkan perundungan-perundungan yang telah mereka alami selama ini. Jiho mengungkapkan sejak kedatangan Yongsuk hidupnya mulai menjadi lebih baik dan mereka sudah jarang menerima perundungan. Saat Jiho dan Do-kwon menceritakan kebaikan Yongsuk, Basko muncul dan memastikan semua cerita kebaikan Yongsuk yang didengarnya. Jiho membenarkan bahwa Yongsuk adalah orang baik yang selalu mengajak mereka makan bersama dan tak pernah meminta imbalan apapun. Yongsuk meluruskan dugaan Basko yang mengira Yongsuk satunya yang mengambil uang ibunya. Basko pun menyadari bahwa selama ini dia salah menilai Yongsuk. Sebagai ucapan terima kasihnya, dia menawarkan Yongsuk menemuinya jika ingin melakukan latihan fisik dan berjanji akan membantunya menjadi kuat. Keesokan harinya Yongsuk latihan di sekolah. Saat dia baru saja selesai menyanyikan lagu, Do-kwon dan Jiho bertepuk tangan. Ia memuji Do-kwon yang telah mengaransemen lagu itu sehingga menjadi mengagumkan. Do-kwon merasa yakin bahwa mereka memiliki peluang menjadi pemenang festival. Akhirnya hari festival pun tiba. SMA Jaewon dipenuhi booth pameran para murid yang menjual berbagai barang kreasi sesuai kelas masing-masing. Sementara itu Jin Song menawarkan siapa yang ingin mencoba mengalahkannya bisa membayar 5.000 won. Dan jika berhasil bertahan dalam duel tersebut selama 1 menit, dia akan mendapat 10.000 wonnya kembali. Di sisi lain, Yongsuk mengungkapkan kegugupannya karena sebentar lagi konser akan segera dimulai. Do-kwon meyakinkan bahwa mereka akan baik-baik saja dan hanya perlu melakukannya seperti latihan. Saat itu Yongsuk melihat perempuan cantik yang dikenalinya saat bekerja di Toserba. Ia mengejar perempuan itu dan menyapanya. Namun perempuan itu tidak mengenali penampilan Yongsuk saat ini. Ia bersikap sangat ketus. Pengawal perempuan tersebut bernama Jeon Geong mengejar Yongsuk. Meski bisa mengenali beberapa serangan di awal, Yongsuk ambruk begitu terkena satu serangan. Basko tiba-tiba muncul dan mengatakan dirinya adalah teman Yongsuk. Dia mencoba bertarung melawan Jeon Geong. Tetapi kemampuan bertarungnya tidak cukup untuk mengimbanginya. Pertarungan tersebut baru berhenti saat pertempuran itu mengajak Jeon Geong pergi. Basko menanyakan siapa orang yang dilawannya. Yongsuk memberitahu dirinya juga tidak mengenali laki-laki tersebut. Ia menerima sebotol susu yang diulurkan Basko kepadanya dan mengucapkan terima kasih. Basko mengatakan jika dirinya melawan Yongsuk sekali lagi, dia pasti akan menang. Saat mendengar konser telah dimulai, Yongsuk berlari ke belakang panggung untuk bersiap dengan Do-kwon. Hong Jae-yeol meminjamkan topinya kepada Hong Seok sebagai bentuk dukungannya kepada mereka. Do-kwon mengakui lagu yang dinyanyikan Hubin dan Jonggi memiliki kualitas tinggi karena dibuat oleh profesional. Yongsuk mendadak ragu jika dirinya tidak bisa memberikan penampilan sebagus keduanya. Do-kwon meyakinkan Yongsuk dan menyuruhnya membayangkan seseorang yang disayanginya ketika bernyanyi untuk menghilangkan rasa gugupnya. Tak lama kemudian penampilan Hubin berakhir.
Dia kembali ke belakang panggung dan menanyakan komentar Dokwa. Menjawabnya dengan jujur, Dokwa mengatakan lagu yang dinyanyikan Hubin sangatlah bagus. Namun Hubin malah kesal menyadari Dokwa terlihat tenang dan tidak terintimidasi penampilannya. Saat melihat Hubin mendaratkan tinju ke perut Dokwa, Yongsuk berniat membalasnya. Namun Dokwa menahan Hubin dan mengajak Yongsuk membalas perlakuan Hubin dengan penampilan mereka. Pembawa acara memanggil Yongsuk dan Dokwa ke atas panggung sebagai peserta penutup konser. Kim Hanol menarik Mijin dan yang lain untuk mendekat ke panggung menyemangati Yongsuk. Produser Hubin yang ada di sana pun mengomentari wajah Yongsuk yang terlihat menarik. Namun baginya, memiliki wajah tampan saja tidak cukup karena dia tidak akan dapat bertahan lama jika terjun ke industri hiburan. Asisten produser kemudian mengenali Dokwa adalah seorang peserta yang pernah ikut audisi di labelnya. Namun ditolak karena penampilannya yang tidak menarik. Di panggung, pembawa acara mengumumkan keduanya akan membawakan lagu ciptaan sendiri yang berjudul Fly High. Saat musik mulai berputar, Yongsuk salah mengambil nada sehingga Hubin yang menonton penampilan tersebut pun menertawainya. Produser juga tertawa mengejek karena Yongsuk hanya menjual wajahnya saja. Yongsuk berusaha mengendalikan dirinya dan mengingat semua latihannya. Dia tidak bisa menyiapkan semuanya begitu saja. Dokwa memutuskan mengambil bagiannya dan menyanyikan rapnya. Hubin dan seluruh penonton pun dibuat terkejut dengan suara serta kemampuan Dokwa yang luar biasa. Yongsuk mengingat kata-kata Dokwa untuk mengingat orang yang disayanginya agar rasa gugupnya hilang. Ia memikirkan ibunya dan berhasil mendapatkan rasa percaya dirinya kembali. Saat Yongsuk akhirnya menyanyikan bagiannya dengan sempurna, produser dan Hubin serta seluruh penonton pun terkesima. Basko bahkan sampai menangis karena tersentuh dengan lirik lagu keduanya. Produser diam dan ikut terhanyut menikmati penampilan keduanya yang sambil menggerakkan jarinya mengikuti irama lagu. Tepuk tangan riuh pun membanjiri penampilan Yongsuk dan Dokwa ketika lagu yang dinyanyikan berakhir. Pujian juga diberikan penonton kepada Dokwa yang membuatnya merasa sangat senang. Yongsuk juga mengajak Dokwa melakukan tos mengungkapkan kelegaan mereka karena berhasil menyelesaikan lagu dan menerima sambutan yang menyenangkan. Ketika konser selesai, Dokwa dan Yongsuk pun diumumkan sebagai pemenang. Teman-temannya ikut berkumpul untuk berfoto bersama. Dari kejauhan, Hubin dan Jeonggi kesal karena kalah. Mereka menganggap keduanya berhasil menang karena wajah Yongsuk. Produser mendatangi Yongsuk dan Dokwa. Ia meminta maaf atas perlakuan mereka saat audisi yang kurang mengenakan. Dokwa mengira produser akan memberitahu kartu nama untuknya. Namun ternyata ia hanya tertarik dengan Yongsuk. Meski begitu, Yongsuk tidak tertarik dengan tawaran sang produser dan lebih memilih menolaknya. Di suatu tempat, selebriti papan atas bernama DG menghadiri sebuah acara penghargaan. Dia mengirimkan video yang ditontonnya kepada Kristal. Saat gadis itu menonton video tersebut, Kristal mengenali laki-laki yang bernyanyi adalah murid SMA yang bertarung melawan Jonggeon. Selain itu, ia juga mengenali lagu tersebut adalah lagu yang dinyanyikan laki-laki yang bekerja di Toserba. Kristal meyakini laki-laki itu sama seperti dirinya, di mana mereka memiliki dua tubuh yang berbeda. Keesokan harinya, Yongsuk bangun dan bertukar tubuh untuk berangkat ke sekolah. Meski dirinya memiliki dua tubuh berbeda, Yongsuk akan menghargai kehidupannya serta seluruh teman-teman yang dimilikinya saat ini. Dan film pun berakhir sampai di sini. Sedikit kita bahas ke bagian kesimpulannya cuy, biar lebih afdol. Keseluruhan ceritanya cukup bagus karena mengangkat topik nyata tentang perundungan, diskriminasi, pelecehan, dan tekanan media sosial yang tentunya sangat berpengaruh terhadap psikis seseorang. Cerita ini juga memiliki drama, komedi, misteri, dan part-part ketika perundungan bikin Mimin kesel banget. Karakternya juga dikembangkan dengan sangat baik karena masing-masing memiliki peranan penting dalam ceritanya. Tapi bagaimana kalau menurut kalian cuy? Apakah kalian juga sering dibully waktu sekolah? Silahkan curhat aja di kolom komentar.
Oke lah kalau begitu, sampai segini aja pembahasan video kali ini cuy. Terima kasih buat kalian semua yang telah menonton video ini sedari awal sampai akhir. Semoga ada hal positif yang bisa kita ambil dari menonton video kali ini. Jangan lupa untuk lakukan satu kebajikan. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe agar Mimin semakin semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Sampailah kita di akhir pertemuan kita kali ini. See you in the next video and bye-bye.